Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita masuk pada hari kedua, ya, acara uh, kursus online tentang bagaimana mengenali metode riset digital. Kemarin, paling tidak pada saya ya, itu ada banyak hal yang membuat saya, walaupun saya ini orang akademisi juga ya, tapi pada beberapa hal saya juga harus mengakui bahwa ada hal-hal yang belum pernah saya dengar, ya, belum pernah saya ketahui, khususnya misalnya bagaimana sumber data digital itu bisa menjadi data primer, ya, karena biasanya itu kita melakukan sebagai data sekunder, data dengar-dengar gitu ya. Tapi saking besarnya data yang sudah dikandung oleh dunia digital dan tentu dengan teknik pengolahan yang oke, maka kemudian lalu oleh Prof. Dar dan juga oleh Mas Radit itu kita diyakinkan bahwa ini bisa menjadi data primer. Begitulah kurang lebih hal-hal menarik yang ditemukan pada hari pertama. Nah, pada hari kedua ini janjinya dari Prof. Dar dan Mas Radit adalah mereka berdua akan bicara soal teknik-teknik, metode-metode yang khas yang biasa ditemui dalam dunia riset digital yang justru itu kita nggak tahu. Nah, untuk itu maka tanpa berpanjang kata, kami menyerahkan waktu dan tempat kepada Anda berdua. Kita akan selesai sekitar jam 9 kurang, ya, seperti biasa. Dan nanti berkenan Pak Surya memberikan satu announcement tentang apa-apa kegiatan ISC ke depan. Kepada Mas Radit dan Pak Prof. Dar, dipersilakan. Ya. Terima kasih Prof. Andi. Silakan Pak Moko biar waktunya hemat. Saya tadi sudah diskusi sejak sore tadi dengan Pak Moko. Ya. Mungkin lebih keras suaranya Prof. Dar, agak kecil tuh. Oke. Terima kasih Prof. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terdengar suara saya, Prof. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, Bapak sekalian, terkait dengan yang dijanjikan kemarin, bahwa hari ini kita akan mencoba untuk melakukan eksplorasi ya terkait dengan pengolahan data digital. Sebelumnya kita sudah memahami ya bagaimana mindset terkait dengan metode riset digital ya, bahwa kita menginginkan data-data primer di data digital sebagai data primer ya, seperti itu. Saya mengawali basic dari software ya. Perkembangan software yang ada ternyata sangat membantu sekali terkait dengan pengolahan data gitu kan. Dari pengumpulan data maupun juga pengolahannya gitu. Dan ini menjadi satu presiden yang baik sekali bagi pengembangan riset digital itu sendiri gitu. Mungkin bisa jadi nanti ke depan akan bisa lebih lebih dalam lagi gitu kan ya, terkait dengan data-data digital yang sampai saat ini yang belum bisa kita olah gitu kan ya, karena bentuknya unstructured dan besar sekali jumlahnya seperti itu. Kita mengibaratkan seperti skrip pemrograman di komputer gitu kan ya, ketika mesin itu berjalan ya, tentunya pasti ada sebuah logika yang dirancang gitu kan ya. Dan logika itu dimasukkan di dalam sebuah program itu dimasukkan dalam sebuah IC atau benda-benda elektronik, dan itu bisa menjalankan otomasi ya dari sebuah mesin itu sendiri. Nah, sama sebenarnya ketika kita nanti mencoba untuk mengenali ya bagaimana pemrograman itu bisa mengambil data ya, memang prosesnya ya seperti ini, dari sebuah logika sehingga muncul pemrograman, dan pemrograman itu bisa secara otomatis bisa mengambil data-data yang ada. Baik, nah, salah satu hal yang penting yang perlu kita pahami ya, kemunculan dari AI ini. AI ini pun juga sama ya, logikanya dari sini gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini AI ini sangat menjadi perdebatan bagi kalangan akademis ya dan peneliti, karena sangat revolusioner gitu kan ya. Kita contohkan misalkan ini ya, menggunakan Magic Pen ya, salah satu AI yang menggunakan GPT 3.5 gitu kan. Dan saat ini sudah fasenya GPT-4. Kita bisa praktekkan ya terkait dengan ini. Terlihat Bapak Ibu sekalian? GPT-nya. Saya stop dulu. Saya coba untuk lihat ini ya, Magic Pens. Ya, ini salah satu AI Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa membuat artikel writing, outline writing, artikel policy, artikel ya ini ya,
title generator, summaries, education ya, issue writing, research paper dan sebagainya. Ini kita bisa menggunakan misalkan kita membuat apa ya sini. Misalkan ini banyak sekali itu, resep dan sebagainya itu kan. Jadi kita misalkan buat artikel ya, artikel misalkan tentang artikel misalkan ini ya. Artikel writing. Kita mencoba untuk melihat artikel tentang laut Cina Selatan, misalkan seperti itu. Ya, tinggal membuat seperti ini kita generate. Nanti AI sendiri akan berupaya untuk melihat, nah ini muncul ya Laut Cina Selatan ini. Ini bisa kita gunakan untuk bikin jurnal dan sebagainya menggunakan AI. AI sendiri mencoba untuk men-searching kembali gitu kan ya, terkait dengan Laut Cina Selatan ini. Modelnya seperti ini. Dan biasanya teman-teman modusnya itu dari hasil AI ini, mereka berupaya untuk mencoba untuk mengcopy paste ini ya, kemudian ditranslate ke Google Translate gitu kan, ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, dari bahasa Indonesia sambungkan gitu kan, akhirnya mendapat menghindari plagiarisme seperti itu. Jadi dia menggunakan seperti itu. Ini AI-nya ya. Misalkan kalau kita bikin apalagi ya, summaries gitu kan, summaries misalkan ibu kota Nusantara IKN misalkan. Nusantara misalkan. Dia langsung mengenerate. Nah, kita bikin artikel yang lain dulu. Bapak Ibu sekalian ya, prosesnya bikin sebuah artikel gitu kan ya. Dia berupaya untuk mengakses sebuah big data ya dari berbagai sumber yang mempunyai kaitan dengan tema terkait dengan ibu kota Nusantara seperti itu. Dan modus-modus yang ada tadi ketika dia ini di copy kemudian ditranslate kemudian ya menjadi sebuah artikel yang up to date lah terkait dengan AI seperti itu kan ya. Seperti itu. Ini salah satunya gitu. Saya stop ya Bapak Ibu sekalian, lanjutkan ke materi yang ada. Nah, sebenarnya kalau kita melihat terkait dengan riset digital itu ada di mana gitu kan ya? Di inputnya, di prosesnya atau di outputnya gitu kan? Data-data kalau kita bicara masalah inputnya saja, berarti artinya data-data primer, data dari digital sebagai data primer itu sebagai input. Tapi ketika kita memprosesnya, apakah sama dengan riset-riset yang lain? Artinya riset-riset kuantitatif maupun juga kualitatif. Ataukah ada perbedaan dengan outputnya gitu kan? Nah ini menjadi sebuah perdebatan ya di input, proses, outputnya. Beberapa para akademis memahami bahwa sebenarnya kalau kita melakukan riset digital cuma sebatas input datanya saja gitu kan, bukan sebuah prosesnya. Tapi ada beberapa yang sudah belajar lebih lanjut itu menjelaskan bahwa loh tidak seperti itu gitu kan ya. Data lapangan dan prosesnya juga akan berbeda gitu kan. Karena ketika kita memahami konteks yang lebih luas terkait dengan data digital di big data itu ternyata tidak hanya mengolah data untuk mengeneralisasi atau mendalami, tapi juga hal yang lain seperti mencoba untuk merelasikan gitu kan antar konteks satu dengan konteks yang lain seperti itu. Nah itu mungkin ada beberapa
apa namanya berkekuatan. Bahkan sampai ada apa namanya output ya, outputnya sangat berbeda sekali. Artinya visualisasi yang ada itu menjelaskan tentang big data itu sendiri yang begitu kompleks gitu. Jadi ini menjadi hal perdebatan ya di input, proses maupun juga outputnya. Gitu. Tetapi yang menjadi menarik sekali bahwa riset digital itu berupaya mempertahankan ya data-data digital sebagai data primer itu. Ya, itu menjadi menarik dan menjadi suatu anchor dari riset digital itu sendiri. Ini terkait dengan ragam data digital, apa sih perbedaannya, gitu kan? Di riset digital ternyata ada data kuanti maupun juga data kuali, gitu kan? Data kuanti berupa angka, dan data kualitatif berupa kata-kata dan sebagainya. Dan begitu banyak sekali gambar, video, audio dan sebagainya yang bisa kita eksplorasi untuk riset lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ya, sehingga ada sebuah pernyataan yang dimaksud dengan data digital itu apakah data hasil pengumpulan pengolahan data melalui perangkat digital, komputer gitu, atau memang data-data yang melekat ya, mempresentasikan atau sebagai simbol dalam interaksi sosial di dunia maya, itu menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ya data yang diambil dari polling melalui Twitter, melalui Google Form itu sudah termasuk data digital gitu kan. Tanpa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan konteks-konteks yang terjadi di fenomena digital sendiri. Contoh kasusnya kalau kita melihat fenomena di dunia digital itu misalkan fenomena politik ya 2019 ganti presiden itu kan satu fenomena ya yang lebih banyak terjadi di dunia digital ya, daripada di dunia aslinya gitu kan ya. Di dunia digital sangat marak sekali gitu kan. Sampai ada hoax itu kan ya terkait dengan Bapak Presiden kita gitu kan. Dianggap mendukung ya gerakan-gerakan ini gitu kan. Praktek-praktek pun juga mempunyai efek dan dampak yang lebih luas lagi di dunia offline gitu kan ya. Ada gerakan-gerakan dan sebagainya. Artinya kita bisa memahami gerakan-gerakan 2019 ganti presiden ya fenomena dunia maya yang punya efek dan dampak pada dunia nyata seperti itu. Artinya ini adalah suatu fenomena sosial yang menjadi digital. Bagaimana gitu kan dari dunia maya itu bisa capture gitu kan aktor-aktor yang terlibat siapa saja gitu kan dalam sebuah grafik seperti ini gitu. Dalam sebuah relasi sosial yang ada itu. Akun-akun yang mempunyai positioning berada di 2019 tetap Jokowi dan sebaliknya ganti presiden atau Prabowo presiden di posisi yang lain seperti ini kita gambarkan. Nah, posisi-posisi seperti ini kadang-kadang susah ya kita kenali ketika kita berada di dunia nyata gitu kan ya. Misalkan orang-orang yang terlibat itu seperti apa gitu kan. Pemodelannya ya kalau kita melakukan riset kualitatif hanya sebatas data wawancara saja gitu kan. Wawancara ataupun juga sekedar survei di lapangan siapa yang mendukung 2019 tetap Jokowi dan sebaliknya 2019 ganti presiden gitu. Cuma hanya seperti itu, tapi kalau kita menjelaskan ya terkait dengan relasi-relasi antar aktor di dunia maya gitu kan ya. Dunia digital itu bisa seperti ini gitu. Oh, kita bisa memahami ternyata konsentrasi dari aktor-aktor dari presiden itu lebih pekat gitu kan, lebih kuat itu dibandingkan dengan ada di 2019 tetap Jokowi dan sebagainya. Ini jadi menarik sehingga sangat memungkinkan kita untuk menganalisis gitu kan ya gerakan-gerakan yang ada gitu ya. Gerakan-gerakan politik di dunia maya. Sehingga tadi bisa dikatakan ini menjadi perdebatan gitu kan. Hasil pengumpulan pengolahan data melalui perangkat digital ataukah data yang benar-benar yang melekat mempresentasikan secara simbolik dalam interaksi sosial di dunia maya. Ini menjadi hal yang menjadi perdebatan gitu atau dua-duanya gitu kan. Kalau saya sendiri berpikir ya dua-duanya itu bisa menjadi representasi dari data digital itu sendiri. Nah, seperti itu. Ini dan data-data yang ada di dunia digital lebih mudah untuk kita trenkan gitu kan ya. Kita trenkan gitu. Dari hasil-hasil yang ada. Kapan gerakan-gerakan mereka dimulai gitu kan. Sampai ada eskalasinya gitu kan. Ini lebih enak untuk bisa menjelaskan. Kalau kita bandingkan dengan data-data kualitatif atau kuantitatif untuk menjelaskan seperti ini ya butuh
konfirmasi dengan berbagai macam pihak gitu, melakukan triangulasi seperti apa. Kalau di dunia digital itu sudah ada apa namanya tanggalnya gitu kan, kapan cuitan itu keluar, gitu, berapa banyak dan sebagainya kan kelihatan seperti itu. Dan ini adalah salah satu plus dan minusnya di dalam memvisualisasikan ya terkait dengan riset digital dan non digital seperti itu. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya ketika kita melakukan riset digital dan visualisasinya pun juga lebih jelas seperti itu. Ya, tetapi kadang-kadang di dalam prosesnya itu kita juga ditanyain ini datanya dari mana gitu kan. Bagaimana cara mengonfirmasikan itu masih tetap terjadi gitu. Bagi kami mentah dari hasil dari crawling data ya menjelaskan seperti itu gitu. Ketika waktu ditanya pada sidang ataupun juga review ya jurnal dan sebagainya. Sehingga di dalam konteks apa namanya dunia digital ya kita bisa mengklaim bahwa Twitter itu sebagai arena misalkan arena pertarungan politik gitu kan. Sehingga ketika kita menjelaskan sebuah arena maka konsep-konsep teoritis yang ada di Bourdieu, di Giddens ataupun yang lain itu bisa menjelaskan terkait hal itu gitu kan. Bisa menjelaskan tentang kapitalnya seperti apa. Nah, untuk menjelaskan kapitalnya, ya kita bisa melihat ya orang-orang aktor-aktor yang terlibat itu gitu kan. Oh, ternyata di sini ada Bapak si A, Bapak si B gitu kan. Bapak si B itu di dunia nyatanya itu kelihatan positioning-nya gitu kan ya. Artinya kita bisa memahami simbol kapitalnya itu sedalam apa gitu kan. Ataupun juga terlihat jelas itu apa namanya kapital ekonominya gitu kan ya, seperti itu kan. Budayanya dan sebagainya bisa kelihatan jelas. Di samping itu juga dengan adanya apa namanya bentuk-bentuk seperti ini kita bisa menggunakan teori lain seperti doxa gitu kan ya, yang hegemoni ya, apa namanya isu-isu apa yang menghegemoni di dalam sebuah area Twitter ini, itu seperti itu. Sehingga apa namanya dalam riset digital ini akan lebih dalam lagi gitu kan, bisa dikata-katain gitu dengan teori yang ada. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya relasi-relasi yang begitu kompleks, tapi dengan relasi seperti ini kita bisa menjelaskan gitu kan di dalamnya. Misalkan konsentrasi apa namanya aktor-aktor di sini gitu kan, itu bisa menjelaskan misalkan inklusivitas gitu kan ya, apa namanya kekuatan patron dan sebagainya. Misalkan di situ ada tokoh gitu kan, kita bisa jelaskan secara detail. Demikian sebaliknya yang lemah gitu kan, kata-katanya lemah dan sebagainya, itu bisa ya kita jelaskan. Artinya kalau hanya sekedar apa namanya gambar-gambar visualisasi tanpa ada sebuah teori itu yang ada, maka itu akan menjadi sangat dalam sekali untuk bisa menjelaskan dan mengeksplorasikan data-data yang ada. Seperti itu. Begitu juga kalau kita melihat riset market digital gitu kan, beberapa desain market digital apa namanya riset apa namanya pasar gitu kan ya, riset pasar itu dilakukan dengan survei-survei. Tetapi kita bisa menggunakan riset market digital itu kan dengan membandingkan apa namanya produk-produk yang ada gitu. Jadi kita bisa apa ngambil data-data ini apa namanya harga gitu kan ya. Kemudian bintang-bintang ini yang menjadi simbolik gitu kan ya. Penjualnya berapa dan sebagainya. Begitu juga tempatnya. Jadi kita bisa komparasi gitu kan ya. Dan bisa menentukan apa namanya tren market seperti apa gitu. Dan apa namanya produk yang paling diminati itu seperti apa gitu kan. Demikian juga apa namanya terkait dengan kenapa itu kan diminati itu kan. Siapa yang meminati itu datanya bisa lebih jelas lagi. Tetapi kembali lagi dalam konteks ya di Tokopedia. Karena lokus penelitiannya di Tokopedia. Bisa jadi nanti di Bukalapak akan berbeda. Bisa jadi juga di Shopee juga berbeda ya. Jadi ini kita bisa lihat fokusnya. Ya ibarat survei ya, survei di beberapa daerah kita ngambil misalkan yang desa-desa gitu kan ya, atau desa kota misalkan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan apa namanya gambaran samplingnya seperti apa gitu. Demikian juga mungkin bisa kita kaitkan di market digital ini gitu kan. Samplingnya seperti apa.
Tentu nanti akan ada perbedaan dengan di Shopee ataupun di marketplace yang lain. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya data digital itu seperti apa sih ya? Data digital itu ya yang ada di dalam ini, gitu kan, posting-postingan ini data digital kan, digital. Dan ketika kita apa namanya menjelaskan, loh data digital kok seperti ini, gitu kan, kok begitu mudah, gitu kan ya, statement yang ada, gitu kan. Ya, konteks kita tidak menjelaskan sekedar ininya apa namanya teksnya ya, tapi konteksnya itu sedang terjadi seperti apa, gitu kan ya. Konteks situasinya, gitu kan ya. Situasinya terjadi apa? Kita bisa menjelaskan konteks politik, konteks ekonomi, gitu kan. Konteks-konteks yang lain yang bisa menjelaskan terkait dengan teks-teks ini, gitu kan. Jadi kalau teks ini dibaca secara letterless gitu kan ya seperti itu gitu kan, nggak ada sesuatu yang bisa menjelaskan itu. Tapi kalau kita membaca teks ini dengan konteks gitu kan, maka akan jadi lebih 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 apa namanya mempunyai arti yang begitu dalam. Termasuk juga nanti konteks-konteks kultural gitu kan ya. Atau yang siapa yang mengkontestasikan itu kan menjadi penting. Sehingga tadi berita hoax yang mungkin dianggap itu nggak berarti gitu kan, itu berita salah gitu kan, statement yang salah dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan secara mendalam dan punya nilai karena ya adanya konteks-konteks yang ada gitu. Konteks politik ya, ataupun juga kontekstualisasi yang lain, siapa yang mengkontekskan dan sebagainya. Itu menjadi penting. Jadi kembali lagi ya data digital untuk menerjemahkan ya tidak luput ya dari teori-teori yang ada, tidak luput dari konteks yang ada, sehingga kita bisa membacanya secara mendalam. Gitu. Kalau misalkan dibiarkan begitu saja ya nggak bernilai gitu kan data-data yang ada. Dan ternyata data digital itu ternyata terekam oleh server-server yang di mana-mana. Kita dengan mudah bisa mencari di Google Search kan ya, siapa-siapa saja gitu kan. Ya sebagai langkah preliminary study kan ya, kita bisa searching mana-mana sebagainya sebagai pengetahuan kita untuk bisa memahami riset kita digitalnya seperti apa. Baru kemudian kita menggunakan perangkat-perangkat yang lain, Google Trends gitu kan, yang melihat tren apa namanya tren dari keywords yang ada itu kan bisa kita lakukan gitu untuk bisa mengembangkan dari hasil-hasil pencarian awal gitu kan di Google gitu kan. Ataupun di Google misalkan kita membuat kata kunci tertentu ya, kemudian baru kita menemukan kata kunci yang lain yang lebih dalam lagi ya itu termasuk bagian dari proses riset itu. Sampai yang berbayar itu kan ya. Berbayar artinya informasi-informasi yang premium gitu kan yang bisa mendetailkan terkait dengan informasi-informasi awal yang kita akan cari di dalam sebuah riset kita. Jadi kita bisa melakukan snowball gitu kan, model-model snowball gitu kan, untuk mencari informasi-informasi yang ada. Dari satu informasi kita mencari mendalami lagi sehingga mendapatkan informasi yang begitu dalam dan kompleks gitu kan. Baru nanti kita olah lebih dalam lagi. Jadi secara mudah itu kita bisa melakukan hal seperti ini dalam mencari informasi. Berikutnya ada istilah-istilah penting di dalam riset digital gitu kan ya. Terkait dengan data, ada big data, ada data science dan data analitik gitu. Tiga data ini seakan-akan satu gitu kan, padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Meskipun datanya tetap ya berbentuk digital. Gitu. Kalau big data itu ya informasinya big data itu ya bisa begitu banyak sekali gitu kan, volumenya besar, ciri-cirinya ya velocity dan sebagainya. Tapi ya tetap informasi gitu kan, tidak mempunyai ciri yang tertentu gitu kan. Atau bisa dikatakan bahwa semuanya itu ya big data ya, bagian dari big data gitu kan. Tapi yang membedakan adalah data big data dengan data science dan data analitik itu adalah kalau data science itu data yang sudah memiliki basis pengetahuan. Gitu. Misalkan statistik gitu kan ya, terkait dengan data-data yang negara gitu kan, yang ada di Wikipedia itu kan sangat banyak sekali ya terkait dengan informasi tentang negara, tentang person, tentang apa sebagainya. Meskipun Wikipedia itu selalu update yang tidak menjadi rujukan ya dalam penelitian, tapi beberapa informasi itu kita bisa dapatkan menuntun gitu kan untuk mencari informasi-informasi yang lebih dalam lagi. Dan kita bisa mengkonfirmasi terkait dengan rujukan-rujukan itu gitu kan. Rujukan-rujukan itu di lapangan digital kan, seperti apa sebagainya gitu kan. Sehingga kita mendapatkan data begitu banyak. Kemudian ya terkait dengan computer science, komunikasi dan sebagainya. Ini adalah
salah satu bentuk dari data science. Artinya data yang memiliki basis pengetahuan itu, yang banyak sekali tersebar di dunia maya. Seperti itu. Nah, kalau data analitik seperti apa? Data analitik itu ya data big data yang begitu banyak sekali, dengan kemampuan algoritma komputer, dia bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan, gitu kan, membuat tren, gitu kan, memvisualisasikan dalam bentuk grafik dan sebagainya, sehingga data itu mempunyai nilai yang lebih daripada data-data awalnya, gitu kan, atau bisa dikatakan sebagai informasi atau knowledge, gitu kan, seperti itu. Ini adalah data analitik. Dan data analitik ini seringkali dikaitkan dengan ya tadi mesin-mesin apa namanya algoritma, gitu kan, teknologi informasi dan sebagainya itu kan, sehingga bisa mudah dibaca dengan lebih enak itu. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk data yang ada. Nah, jenis data digital ternyata tidak cuma teks saja gitu kan. Selama ini kalau kita riset kan berpikirnya kan teks gitu kan ya. Tetapi kita bisa lihat data apa namanya image itu kan juga menjelaskan gitu, terkait dengan fenomena sosial tertentu gitu kan, gambarkan. Atau mungkin video-video yang lagi viral gitu kan, atau video-video terkait dengan hoax gitu kan ya, terkait dengan kepentingan politik gitu kan, itu bisa kita lihat. Demikian juga link-link yang ada gitu kan, tidak semata link terkait dengan informasi apa teks ya, tapi bisa nge-link ke informasi yang menyediakan data yang lebih besar lagi gitu kan, itu bisa kita riset kan. Demikian juga ada apa namanya email gitu kan ya. Demikian juga dengan obrolan percakapan di Twitter atau media sosial dan sebagainya bisa kita apa namanya gunakan sebagai data riset. Nah, persoalannya yang selama ini paradigma kita tadi masih terkotaki ya, bahwa ya riset itu harus bentuknya grafik ya, bentuknya apa namanya tabel dan sebagainya. Sedangkan data seperti ini seakan-akan tidak mempunyai nilai gitu kan. Itu jadi apa namanya kritik yang mungkin perlu kita bongkar lagi gitu kan ya. Artinya kita masih belum mampu mengeksplorasi terkait dengan data image gitu kan, data apa namanya video dan sebagainya gitu, menjadi perhatian bagi pengembangan dan apa namanya riset digital ke depan. Itu. Dan berikutnya, seringkali data-data yang structure yang enak itu kan bisa dipahami gitu kan ya, berbentuk tabel, bentuk grafik itu jumlahnya sedikit sekali gitu dibandingkan dengan yang unstructured, artinya data-data yang kebanyakan di dalam riset digital ini. Kalau data-data yang sudah mudah sekali gitu kan, enak gitu kan, hanya kurang lebih dikatakan 20% gitu kan, yang siap untuk dianalisis ya. Sedangkan yang 80% ini banyak sekali, ada dokumen, spreadsheet, presentasi dan sebagainya yang perlu di apa namanya tailor made gitu kan ya, dijahit kembali lah menjadi sebuah puzzle yang utuh gitu kan. Itu butuh proses. Proses seperti inilah yang mendorong ya penggunaan sebuah software nantinya. Gitu. Baik cara mengambilnya maupun juga memvisualisasikan dan menganalisisnya. Seperti itu. Ini perbedaan antara structure data dan unstructured data kan ya. Lebih jelasnya seperti ini. Kalau structure data ya sudah bentuknya tabel gitu kan. Tapi kalau di unstructured itu ya nggak jelas itu. Macam-macam datanya, image dan sebagainya yang perlu konversi di dalam satu bentuk apa namanya data gitu kan. Kita dalam bentuk teks atau bentuk audio dan sebagainya itu perlu disatukan supaya bisa dianalisis lebih lanjut. Seperti itu. Itu sehingga ya inilah usaha yang dilakukan ya, bagaimana data-data unstructured ini menjadi yang structure gitu kan ya, bisa dinikmati gitu kan, yang bisa kita eksplorasi lebih dalam dan dengan dilihat sekilas mata sudah bisa kita terjemahkan nantinya. Ya ini usaha-usaha kita nantinya dalam pengolahan data ya, bagaimana
Mental ya, Mas Hidayat Moko ya? Ya. Mohon maaf, yang terputus di sesi mana, Bapak Ibu sekalian? Ya nggak lama Mas, nggak lama. Masih di Oh, enggak lama, nggak Prof ya. lama. Jadi terkait dengan portal Big Data, kita sudah punya namanya portal Big Data gitu kan, dalam data satu portal. Tapi persoalan yang ada seringkali kalau kita mencari data di sini itu uh, datanya tidak utuh gitu kan, dan datanya seringkali nggak update gitu kan. Seperti itu. Ini jadi kritik buat kita itu. Nah, sekarang kita lebih ke prakteknya ya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa namanya data yang unstructured itu butuh penggunaan software ya, atau algoritma tertentu untuk mengambil datanya. Jadi kenapa ya kondisinya seperti ini, website yang ada nggak bisa langsung ditarik ya dalam sebuah data. Butuh namanya scraping ya, atau web scraping untuk menarik data ini dalam bentuk data yang structure seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan seperti ini. Ini adalah konsep kita ngambil datanya. Apa website web scraping itu ya tadi, Bapak sekalian. Jadi website yang ada, gitu kan, kita identifikasi ya website apa yang data mana yang kita ambil, baru setelah kita dapatkan, baru kita sesuaikan algoritma itu untuk ambil data. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu apa namanya website yang kita ambil ya percuma saja gitu kan ya. Data mana yang kita akan olah lebih lanjut itu ya percuma gitu kan. Jadi ini menjadi penting. Kalau di dalam apa namanya metode riset digital ini perlu didefinisikan lebih lanjut lagi gitu kan. Ini karena lokus penelitiannya dan data yang akan diambil itu harus jelas gitu, di statement dari awal. Baru setelah kita ambil data, maka nanti akan kita olah menjadi data-data yang lebih struktur dan kita bisa olah lebih lanjut seperti itu. Contohnya ya, saya mencoba untuk mencari data. Kelihatan bagus sekalian ya. Jadi, misalkan saya ngambil data indeks di sebuah Kompas gitu kan ya. Kalau kita lakukan secara manual, maka kita akan mencoba kemudian kita masukkan di dalam sebuah apa namanya Excel kan ya, untuk menstrukturkan, membuat tabel-tabel gitu kan. Nanti bentuknya akan seperti ini gitu kan. Nggak jelas kan ya. Kalau kita olah maka kita untuk bisa mengkategorisikan ya harus seperti ini. Kita manual gitu kan ya. Ini kita masukkan di sini gitu kan. Dan itu text time sekali gitu kan, seperti ini gitu kan. Nah, dengan adanya apa namanya software gitu kan ya, dengan scraping itu kita dengan mudah gitu kan untuk bisa mengambil data lebih structure gitu kan. Misalkan contoh kasus ya, ini ya indekskompas.com gitu kan, kita mau mengambil data-data scraping menggunakan Python, Pak, Bapak Ibu sekalian. Python ini sebenarnya seperti ini, gitu kan. Bahasanya sangat apa namanya sederhana gitu dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, gitu kan. Dengan mudahnya kita copy paste URL-nya tadi ya, URL-nya, gitu kan ya. Kemudian kita mau ngambil data apa, judul, kategori, tanggal dan sebagainya sudah ada. Terus nanti masukkan di dalam sebuah apa namanya storage kita. Oh nanti saya masukkan di Lemhanas ini seperti ini. New misalkan seperti ini kita klik saja gitu kan, klik saja ini sudah mulai bergerak ngambil data gitu kan ya, ngambil data lah sudah selesai. Nggak begitu lama kan ya. Nah, bisa kita lihat datanya oh di sini sudah ada script index Kompas nih. Nah ini datanya. Nah ini datanya kan sudah lumayan kan. Nah kita bisa olah lagi data, terus kita karena ini bentuknya CSV, maka kita harus mencoba untuk lihat datanya dalam bentuk teks kolom, gitu kan. Next ya, koma seperti ini. Nah ini bagus sekalian. Jadi kita sudah dapat data judul yang rapi kan ya. Nah, ini tak mau, nah, ini kan ya.
Ini semua kan ya. Kemudian ada pengkategorisasian gitu kan, money apa home dan sebagainya ini kan ya. Kemudian juga terkait dengan tanggalnya gitu kan. Tanggalnya ini ada tanggalnya sudah lumayan gitu kan. Nanti masalah ini nanti waktu kita ngolah datanya perlu diperbaiki lagi gitu. Regional dan sebagainya ini. Seperti itu. Karena tadi kan koma kan. Jadi seringkali koma itu semua masuk di situ. Gitu. Nanti bisa kita perbaiki lagi gitu kan. Artinya dengan seperti ini lebih mudah memudahkan kita gitu kan untuk mengolah data lebih lanjut lagi gitu kan. Nah, data-data misalkan berdasarkan waktu, nanti ke tanggal ini kan kita bisa timeline kan gitu, tanggal-tanggal seperti apa, jam berapa itu kan apa namanya data-data muncul sehingga kita bisa menganalisisnya modelnya seperti ini ya. Nah, ini kan time analisisnya ya. Time analisisnya kan berapa jumlahnya ini sebagainya ya dari tanggal tadi. Terus beritanya apa ya kita bisa klasifikasi gitu ya. Ya kan lebih kelihatan. Nah, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan manual, ya akan keteteran gitu kan ya. Untuk apa namanya mengolah lebih dalam lagi gitu kan datanya. Ini salah satu contohnya. Nah itu terus kemudian terkait dengan misalkan data kita riset terkait dengan jamu misalkan ya. Jamu misalkan seperti ini ya. Ada jamu-jamu macam-macam gitu kan ya. Terus bagaimana ngambil datanya ini akan susah kan ya. Kalau dengan menggunakan model konvensional gitu kan, copy. Misalkan ini cuma satu halaman saja ya, tidak ada masalah ya. Tapi misalkan ada ribuan halaman, itu ya akan test time gitu. Kemudian kita masukkan di Excel tadi gitu kan. Kita masukkan ke Excel, jadinya ya nggak unstructured. Jadinya unstructured gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan susah untuk ini kan. Apa namanya? Untuk mengolah lebih lanjut lagi kan. Ini apa dan sebagainya. Ya, dengan misalkan contohnya kita buat scraping ya, ilmu digital seperti ini ya. Kita mencoba untuk melihat mengkategorikan terkait produk, katalog, komposisi, khasiat dan sebagainya gitu kan. Akan jadi lebih baik gitu. Misalkan seperti ini. Copy, diabetes kan gitu kan ya. Masukkan katalognya, misalkan diabetes ya. Sekarang gitu kan ya. Nah ini sudah masuk ini. Jamu kita sudah masuk itu katalog diabetes, kita lihat katalog diabetes. Nah ini ya jamu katalog diabetes kita dapat. Nah ini kan kita bisa menggunakan koma gitu kan. Text to column ini kita bisa ya. Ya ini kan sudah rapi gitu kan ya. Produknya, katalognya gitu kan. Komposisinya apa, khasiatnya dan ini menjadi data yang siap untuk diolah lebih lanjut lagi gitu ya. Seperti itu. Apa dan sebagainya ini sudah terlihat seperti itu. Oke, jadi dengan menggunakan apa namanya Python gitu kan ya, itu kita bisa mengambil data banyak sekali dan terstruktur gitu kan ya, bukan unstructured lagi. Kita masukkan linknya, kemudian nanti kita buat cara ngambil datanya, gitu kan seperti ini, apa namanya pemrogramannya, terus baru produk sesuaikan gitu kan ya, nanti kita bisa dapatkan data. Itu salah satu contohnya. Baik, sekalian. Nah, setelah mendapatkan data ini, ya, maka bisa kita olah, ya, kita olah lebih lanjut lagi. Nah, data-data selain kita menggunakan web scraping, itu juga ada namanya topic mapper, gitu. Artinya beberapa apa namanya portal ini sudah menyediakan ya topik tertentu yang kita bisa ngambil datanya itu. Jadi kita tinggal ngambil saja bentuknya CSV atau Excel, ya seperti ini nantinya modelnya. Yang tinggal kita nanti ngolah datanya, gitu kan. Kita mencoba untuk menganalisis di mana itu kan. Komposisinya kah, jumlah komposisi yang paling banyak, khasiatnya atau apa gitu kan. Itu bisa kita lihat itu. Seperti itu. Baik, itu.
atau kita menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih itu kan. Tapi ini berbayar dan mahal itu kan. Kita bisa dengan mudah untuk bisa mendapatkan informasi dari media gitu kan, dengan cepat. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian atau lanjut dulu ya. Baik. Ya, dari proses mekanisme tadi ya beginilah modelnya gitu kan. Pertama kali ya sebelum kita mengambil data pasti harus ada konsepnya gitu kan. Konsepnya ya data apa yang kita ambil gitu kan, dan di mana gitu kan. Dan di mana ini kan bicara masalah sumbernya kan ya. Dengan nanti ketika diperdebatkan ini ngambil datanya dari mana, ya kita bisa menjelaskan sumbernya gitu. Baru kemudian kita masukkan apa linknya, kemudian kita mencari HTML tag-nya, gitu kan ya. Terus kemudian baru kita lakukan itu untuk scraping. Berharap dan berdoa strukturnya nggak begitu kompleks gitu kan ya, sehingga kita bisa mendapatkan data. Nah setelah itu, setelah pemrograman selesai, maka kita Terputus-putus, Mas. Nggak dengar. Nggak dengar kata-kata Mas. oh ya data scraping seperti ini, outputnya ya, baru kita bisa mengolah data lebih lanjut lagi seperti itu. Mengolah data lebih lanjut lagi, ya baru kita nanti analisis ya, menganalisis dan mengkaitkan dengan teori yang ada seperti itu. Nah, bentuk HTML-nya seperti ini, model-modelnya, dan ini standar gitu kan, dan itu mudah dipelajari, nggak terlalu susah gitu. Kemampuan dasar web scraping ya kemampuan untuk bisa mengenali ya tag-tag seperti ini di dalam HTML gitu kan. Dasar sebagainya. Dengan nanti ketika kita scraping data tahu yang diambil datanya itu di mana letaknya, itu dengan label, dengan model-model seperti ini kita bisa lakukan. Nah itu bagus sekalian. Ini merespon terkait dengan big data gitu kan. Terus analisisnya. Bagaimana dengan big data yang ada gitu kan. Kami di RC02 mencoba untuk memudahkan gitu kan ya. Terkait dengan pengambilan data. Kita menjelaskan berita-berita informasi yang ada di dunia maya itu sebagai populasi yang itu besar sekali. Misalnya disebut sebagai populasi juga kurang tepat sebenarnya ya. Tapi karena banyaknya itu ya, sehingga kita nggak mungkin untuk bisa mendapatkan data yang betul lengkap gitu kan. Akhirnya kita menggunakan sampling gitu kan. Pendekatan sampling ini mungkin menjadi alternatif ya, supaya nanti datanya benar-benar berkualitas. Yang kedua adalah seringkali data-data yang ada yang kita temui adalah duplikasi dari data yang tidak ada gitu kan. Sehingga ketika kita masukkan itu kadang-kadang ya redundant gitu kan ya. Redundant tidak jelas. Dan kita menggunakan model-model sampling itu untuk bisa mereduksi ya dari informasi-informasi yang bias gitu kan. Dengan adanya sampling seperti ini akan lebih mudah. Jika kita bisa ngambil data tertentu di sampling-sampling yang kita jelaskan dari awal. Gitu. Dan berikutnya setelah kita sampling seperti itu, kita punya sebuah kerangka analisis gitu kan, frameworknya. Cara analisisnya seperti apa? Dari beberapa perspektif menggunakan teori gitu kan ya. Atau kita buat kerangka misalkan. Nah, kerangka contohnya adalah seperti ini gitu. Misalkan kita mencoba setelah mendapatkan data, kita mencari informasi menjadi key vokal isunya apa gitu kan. Itu menjadi penting. Vokal isunya di dalam sebuah berita itu apa sebenarnya? Kemudian kita pahami ya terkait dengan political konteksnya apa, kemudian bisnis interestnya, gitu kan, kemudian bisnis yang bermain, misalkan, atau security impact, gitu kan. Nah setelah itu kita scanning, karena data-data ini kan banyak sekali ya, kita bisa membanding-bandingkan dengan data sebelumnya atau data yang menjadi pembanding, gitu kan. Perubahan-perubahan apa gitu, di dalam sikap aktor dari dulu dan sekarang, misalkan. Perilaku politiknya apa yang berubah, gitu kan. Dari data yang lama dengan data yang baru saat ini, gitu kan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi anomalinya, kemudian tren, emerging isu yang muncul apa di balik data-data yang kita lakukan scanning tadi, gitu kan. Kemudian driving force-nya, gitu kan, ataupun juga signifikan aktornya, gitu. Nah dari sinilah akan kita bisa lihat ya terkait dengan analisis yang lebih dalam lagi.
uncertainty-nya dari work-nya seperti ini. Nggak kedengeran, Mas. Kedengeran. Mungkin sinyalnya lemah sekali nih, Mas. Kan di teman-teman lain juga begitu, terdengar suaranya. Kalau di saya begitu tuh. Hilang. Mohon maaf, sinyalnya agak bermasalah. Ini sekalian. Kelihatannya tuh. Iya. Ya, ini bagus sekali ya. Saya ini kan kembali ya terkait dengan apa namanya data awal gitu kan, data mentahnya seperti ini, pokoknya kan. Ini data Twitter yang kita sudah ngambil contoh dari tolak uh, kenaikan PPN itu misalkan seperti itu. Ini data-datanya yang ada, kita bisa tahu aktor-aktor yang terlibat seperti apa dan sebagainya ya. Aktor-aktornya di sini, bisa lihat. Tweetnya berapa, followernya berapa, dan sebagainya gitu kan, buku yang ada. Nah, dari situ habis habis itu baru kita ini petakan itu kan, petakan data-data yang ada. Kita mencoba untuk klasifikasi lagi ya data-data yang ada tweetnya. Jadi pengalaman kita, tweet-tweet yang ada itu seringkali bermunculan banyak sekali. Misalkan dari data yang kita olah tadi ya, ada 3.000, ada 3.000 ini, misalkan ya, 3.000 sekian ini. Ternyata datanya sebenarnya kalau kita olah lebih lanjut lagi, itu sebenarnya cuma ini aja, cuma beberapa saja, nggak sampai 3.000 gitu kan. Sampai separuhnya kan. Ini satu tweetnya kan. Ini biasanya kita potong saja itu sampai apa namanya 50 lah, 50 berapa itu kan ya. 50 row ya, 50 row yang kita baca itu. 50 row itu sudah duplikasi banyak sekali gitu kan. Dibandingkan dengan yang satu-satu seperti ini, yang ini. Kita bisa ini kan. Ini kan yang muncul sebanyak 131. Ini 89 gitu kan. Setelah kita olah lebih lanjut lagi. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai seperti ini, baru kita baca itu satu persatu gitu kan ya. Jadi cuma 50 data saja gitu kan. 50 data saja kita baca, kita mencoba untuk apa namanya menganalisis dalam kerangka tadi gitu kan ya. Misalkan kerangka yang tadi menjelaskan terkait dengan political konteksnya, change-nya, anomalinya apa dan sebagainya gitu kan, seperti ini kan. Nah, seperti ini dan nanti akan mendapatkan report seperti ini. Misalkan contoh kasus misalkan. Misalkan ini adalah PPN, tarif kenaikan PPN 12% kan, seperti ini. Nah, kita mencoba untuk melihat konteksnya kan, seperti apa kan. Ya, mau nggak mau mencari informasi-informasi lagi gitu kan ya, dari sumber-sumber terbuka yang lain gitu kan, dari digital gitu. Ini kan bukan jaringan seperti itu. Nah, baru kemudian kita bisa menjelaskan dari isu-isu yang ada tadi ya, isu-isu yang ada itu kita bisa jelaskan kan. Kalau yang ini tweet aslinya itu adalah yang warnanya orange ini ya. Kemudian retweet itu di retweet kembali itu adalah yang biru ini gitu kan. Kita bisa menjelaskan eskalasinya seperti ini kan. Nah, ini dari informasi yang ada ini kita bisa banyak apa bercerita kan, kenapa naik di sini gitu kan, kenapa turun gitu kan, itu bisa kita ceritakan panjang lebar gitu kan, terkait dengan eskalasi konfliknya seperti apa, seperti itu. Ini.
Ini kan kita jelasan seperti itu. Kemudian baru kita apa namanya anatomi isunya, gitu kan, detail-detailnya. Nah, kita bisa menemukan ya dari coding yang ada, ternyata tren atau anomalinya itu ada 8 juga, ada itu emerging informasinya dan sebagainya. Baru nanti kita jelaskan detail-detailnya gitu. Contohnya nah, seperti ini gitu kan ya. Total duitnya berapa, aktornya berapa yang signifikan bicara masalah tentang isu-isu yang ada gitu kan. Nah, bisa dijelaskan lebih detail seperti ini. Ini ya, total duitnya, total aktornya berapa gitu kan. Dan kita juga tidak lupa melampirkan terkait dengan data mentahnya gitu kan, utang meroket, korupsi dan sebagainya gitu. Ini untuk bisa menunjukkan ya bentuk apa namanya real datanya seperti ini gitu kan. Siapa aktornya gitu kan, misalkan ada aktor signifikan namanya sinus ini kan ya. Nah inilah apa namanya datanya gitu kan. Nah ini terus kemudian kita bisa jelas-jelasin ya, ini jelas-jelasin lagi terkait dengan ini kluster-kluster isunya gitu kan, siapa-siapa saja gitu, anatomi isunya apa, ternyata kan ini bisa kita jelasin dengan kode-kode anatomi isu dan sebagainya yang ada di kerangka ya tadi ya, normal dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah, terus kita kaitkan konsep-konsep itu apa namanya, konsep yang burdu ya, terkait dengan itu gitu kan, sehingga lebih dalam lagi. Di samping itu kita juga bisa melihat pergerakan per jam gitu kan, di mana sih apa namanya isu-isu berkembang itu kan, isu-isu berkembang itu di mana saja, di jam-jam mana gitu kan, kita bisa analisis gitu kan. Kalau yang pekat ini bisa menunjukkan kan banyak sekali banyaknya informasi yang ada ketika apa namanya memunculkan isu si miskin makin tercekik gitu kan. Di waktu jam 9 gitu kan. Kenapa jam 9 gitu kan? Nah, kan kita jelasin. Terus sekalian bisa kita jelasin ya Twitter account-nya siapa dan sebagainya gitu kan ya. Username-nya ini menunjukkan pelaku-pelakunya gitu kan ya. Pelaku-pelakunya nanti kita bisa tracking lebih lanjut lagi ke dalam apa namanya profil apa namanya Twitternya kan. Dari profil Twitternya itu akan dapat itu siapa dia gitu kan. Dari kita baca dari apa namanya informasi-informasi dia statementnya apa, dan itu pasti akan kelihatan di kubu mana gitu kan, keperpihakan dan kepentingannya seperti itu. Ini yang kita bisa lihatkan, termasuk juga ada kaitannya dengan partai politik dan sebagainya, nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita juga bisa menjelaskan interaksi apa namanya relasi aktor-aktor itu dalam bentuk social network analisisnya. Tadi kita menggunakan software yang berbeda ya, misalkan software satu gitu kan, tidak berbayar. Gitu. Kemudian kita pun juga untuk menganalisis ini kita menggunakan software yang lain. Jadi nggak satu software tunggal gitu kan. Kita bisa menggunakan software namanya Happy gitu kan. Dan seperti ini Happy-nya nanti. Kita bisa apa namanya kelola ini data mentahnya ya. Data mentahnya baru kita kelola gitu kan. Kelola lebih lanjut lagi ya dengan model-model seperti ini. Nah, ini kan. Oh, nah, kemudian kita mencoba untuk mengeksplorasi ya terkait dengan statistiknya gitu kan di sini kan. Jadi data-data yang ada, data ini dari mana asalnya? Ya dari relasi-relasi ini kalau sekalian. Ini aktor ini misalkan ya, aktor ini berhubungan dengan siapa gitu kan ya. Ini ya username ini berhubungan dengan siapa, meretweet siapa gitu kan, ini kan retweet oleh si Cool 365 dan sebagainya itu kan. Sehingga membentuk sebuah relasi seperti ini. Nah, kemudian baru kita menggunakan analisis namanya SNA, Social Network Analysis gitu kan. Kita ini kan, oh dapatnya. Ini kan kita bisa copy paste ini di dalam sebuah apa namanya lembar kerja kita kan. Kemudian kita lihat kita run semuanya gitu kan, networknya gitu kan, graph density-nya gitu kan, dan macam-macamnya gitu kan. Sehingga kita bisa mengetahui nantinya dan kita bisa olah dalam bentuk seperti ini. Seperti apa namanya ini habis sekalian. Ya, kita mencoba untuk merapikan supaya menarik itu jadi bisa dibaca. Nah, seperti ini. Seperti itulah ya dari kerangka-kerangka kita untuk mengolah
data digital menjadi sebuah laporan misalkan, laporan ataupun jurnal ataupun juga disertasi. Seperti itu Bapak sekalian. Mungkin cukup ya. Ada pertanyaan mungkin yang lebih dalam lagi ya terkait dengan pengolahan data ya dari awal hingga akhir ini. Itu mungkin Prof yang bisa saya sampaikan dulu. Kira pertanyaannya adalah gimana supaya nggak bingung ini. Banyak banget hal yang diberikan lalu bingung gimana cara mengoperasikannya ya. Aduh, ini bisa Ya bludruk saya. mesti harus ini Prof, berlatih Prof. Kalau bingung bajunya dibalik. Iya. Iya, ya. Jadi saya itu. Nah, mungkin dari Pak Heri, Pak Iqbal, Pak Surya, silakan. Ini memang faktanya memang yang saya lihat ya kalau terkait dengan politik yang emprit dia Mas Moko ya itu kan memang dipakai di beberapa kali ya menjelang pemilu atau waktu pelaksanaan pemilu itu mereka memberikan analisanya terhadap scatter analysis seperti ini ya. Tapi memang menjadi dominnya orang-orang atau adik-adik kita, anak-anak kita yang bermain di data analysis misalnya seperti itu ya. Buat kita ini yang Prof. Adri ketinggalan zaman lah kita ini agak susah mengejar ini. Tapi saya salut Mas Moko dan Prof. Dar itu update dengan metodologi dan teknik yang sangat up to date dengan teknologi seperti ini. Terima kasih. Makanya rambutnya cepat putih. Ya. Silakan. Mas mau nanya, sekarang ini misalnya saya punya mahasiswa misalnya itu menggunakan misalnya aplikasi NVivo atau Gevi, itu apakah boleh dibilang juga sebagai bagian dari riset digital, Mas? Iya Prof, tadi di awal kita sudah menyebutkan ada beberapa penyebutan riset digital itu yang ada diolah dalam bentuk kemudian kita ambil datanya, kemudian kita olah, gitu kan ya. Itu kita lebih sebut lebih baik daripada sebelumnya, gitu kan ya. Sebagai riset digital. Jadi di dalam apa namanya ada perbedaan pendapat gitu kan. Yang satu menyatakan ya semua data kalau sudah diolah di dalam software digital itu ya digital gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang gitu kan. Riset digital itu ya fenomena dunia maya itu gitu kan, seperti itu. Itu Prof. Jadi akhirnya kita mengakomodir dua pendapat tadi gitu. Kita terkait dengan riset digital itu. Lebih paham Prof. Iya. Kita pakai saja pendekatan luas ya. Itu, Prof. Hal yang jadi ada mazhab Prof yang ada di ya kita pakai pendekatan luas saja ya, bahwa bisa datanya adalah data digital, atau yang kedua adalah aplikasinya yang memang berada di dunia digital ya, gitu ya. Benar Prof ya. Ya. Oke. Dari siapa nih, Mas Iqbal ini? Ini Mas Iqbal yang mana nih? Iqbal Dr. Iqbal ya, dari Mercu Buana. Bunita gimana Bunita? Ini kepala udah panas kita ini. Oke, kalau Pak Surya tadi baru saja memberi informasi bahwa beliau sedang berada di pertemuan lain, jadi nggak bisa ikut secara aktif. Saya kira dari saya juga sudah selesai, karena memang tidak punya kemampuan lain. Mungkin harus baca dulu banyak ini. Pak Jonas, kita bisa selesai gitu, Pak Heri? Siap, Prof. Saya pikir tahapan ini adalah tahapan memberikan kita katakanlah insight ya bahwa ternyata dunia research juga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan kita butuh waktu juga untuk mendigest ini. Mohon maaf, Prof. Dar. Baik.
Baik teman-teman sekalian, seiring dengan telah selesainya uraian dari Dr. Hadiat Moko dan juga respons yang positif dari teman-teman, kita akan akhiri pertemuan kita kali ini. Bahan-bahan ini akan kita edit dan kita posting di akun ISC, sehingga bagi keluarga besar ISC yang tidak sempat hadir dapat ikut mendengarkan dan ikut pinter, ya. Tentu nanti kita juga akan berpikir bahwa apakah ke depan kita akan bikin lagi riset acara seperti ini yang lebih mendalam, ya. Kalau tadi Mas Hadiat Moko bicara mengenai banyak sekali hal, satu aja belum kepegang sudah pindah ke hal yang lain gitu ya, maka mungkin kita akan pakai kesempatan yang lain untuk mendalaminya. Nah, atas itu semua maka mewakili pimpinan ISC yang lain yang tidak sempat hadir dan rekan-rekan ISC, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dar, Mas Hadiat Moko atas masukannya, atas kontribusinya. Sehat selalu untuk Anda dan sukses dalam rangka endeavoring, ya, digital world, ya, bagi kemajuan dunia pengetahuan. Semua, ya, kami ucapkan terima kasih dan kita akan ketemu lagi dalam pertemuan yang lain, dalam kegiatan ISC yang lain. Yang paling dekat adalah pada tanggal 16 September mendatang bersama dengan Ketua IKAL Pak Agung Gumelar. Moga-moga Anda semua bisa hadir dan ikut bergabung dalam kesempatan tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sehat selalu bagi kita semua. Bye-bye. Mari kita saling melambaikan tangan. Sehat selalu dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih.